Horas, apa kabar? Kalian semua, selamat datang kembali di Trading Stock, tempat kita bedah pasar dunia. Lugas, jelas, dan nggak bertele-tele. Aku Om Fau, dan hari ini percaya deh sama aku, kalian nggak boleh skip episode ini walau sedetik pun. Karena hari ini kita punya 3 berita besar dan 3 penjuru dunia yang kalau kalian pahami dengan benar bisa jadi kompas trading kalian dalam beberapa hari ke depan. Oke, kita mulai dulu dari Timur Tengah yang masih membara, kemudian lompat ke Washington yang lagi galau soal bank sentralnya, sampai ke Tokyo yang baru saja bikin keputusan bersejarah pertama kali dalam 80 tahun guys. Iya, 3 cerita, 1 benang merah. Semua ini relevan buat kalian para trader. Sudah siap? Check it out. Mari kita mulai. Segmen 1. Donald Trump, Iran, dan minyak yang belum tenang. Oke, berita pertama ini datang dari konflik Amerika Serikat dan Iran yang sampai hari ini masih jauh dari kata selesai. Trump pada hari Selasa kemarin resmi mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran. Kedengarannya bagus ya, kedengarannya bagus, kedengarannya damai. Tapi tunggu dulu, karena dia di saat yang sama blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran tetap berjalan, tidak dicabut. Ini kurang ajar ya, tidak dilonggarkan. Dan ya, Iran tetap saja Iran, dan Iran dengan tegas menyatakan tidak akan hadir di meja negosiasi. Alasannya mereka nggak mau berunding lagi di bawah tekanan ancaman, bahkan tidak lagi percaya dengan Amerika Serikat. Mantap. Oke, reaksi pasar, harga minyak mentah turun sesaat. Nah, disinilah banyak trader salah baca situasi. Pasar turun bukan karena situasinya aman, pasar turun karena pasar lagi lega sesaat. Resiko terburuk minggu ini berhasil ditunda. Selat Hormuz nggak jadi rame lagi hari ini ya, itu aja. Tapi coba kalian pikir lebih dalam. Selat Hormuz itu adalah urat nadi energi dunia. 20% minyak global lewat sana setiap harinya, every days. 20% guys, dan Iran sudah berkali-kali menjadikan ancaman penutupan selat itu sebagai kartu truf mereka. Belum lagi blokade Amerika Serikat yang masih berjalan. Udah buat tangki penyimpanan minyak di Clark Island hampir penuh. Artinya ekspor minyak Iran sudah hampir tersumbat total. Iya, gimana rasanya kalau udahnya numpuk terus. Dua pihak yang sama-sama keras, dua pihak yang sama-sama tidak mau mundur, dan negosiasi yang masih buntu. Ini bukan damai, tapi ini pause. Ya, jeda ya. Dan selama jeda ini belum berubah jadi kesepakatan nyata, tekanan harga minyak ke atas itu masih terakumulasi. Jadi masih biasa negatif dikit, pelan tapi pasti. Jadi apa yang harus kalian lakukan sebagai trader? Jangan terlalu girang dulu waktu harga minyak turun sementara. Lihat gambar besarnya, bias minyak jangka menengah masih terjadi up selama konflik ini belum selesai, tetap ke atas. Catat itu baik-baik ya. Oke, segmen kedua. The Fed mau ganti kepala, dolar pun ikut bergoyang dansa. Oke, berita kedua datang dari Washington, dan ini menurut aku adalah berita yang paling underrated hari ini. Padahal dampaknya bisa paling panjang. Nama yang perlu kalian ingat adalah Kevin Walsh. Kevin Walsh. Walsh adalah calon kuat anggota dari The Fed Atlanta, nggak salah ya. Sebagai pengganti Jerome Powell yang masa jabatannya akan habis bulan depan, Mei 2026. Tinggal hitungan minggu lagi bro. Dan apa yang Walsh bilang, dia bilang kayaknya The Fed perlu mengembangkan kerangka kerja baru untuk mengantisipasi inflasi. Wah, framework, new framework. Kalimat itu kelihatannya biasa, tapi buat pasar kalimat itu seperti alarm kebakaran. Kenapa gitu guys? Karena selama puluhan tahun The Fed punya satu patokan yang semua trader, semua investor, semua bank dunia, seluruh kepala negara, luar kepala, target inflasi Amerika Serikat normalnya adalah 2%. Nah, naik di atas itu Fed akan naikkan suku bunga.
turun di bawah situ, Fed akan turunkan suku bunga. Jadi simple ya, itu aja rumusnya, bisa diprediksi. Semua orang tahu aturan mainnya. Tapi kalau Walls mau ganti framework, semua orang langsung bertanya-tanya, kapan naik bunga, kapan turun bunga, seberapa toleransi mereka terhadap inflasi, apa patokan barunya. Ketidakpastian itu langsung diterjemahkan pasar dengan satu cara, jual dolar. Tadinya semalam mau beli ya, nggak jadi deh. Dan ada satu kekhawatiran yang lebih dalam lagi. Donald Trump udah berkali-kali secara terbuka menekan Powell untuk turunkan suku bunga, tapi Powell cuek aja. Ya, kasihan deh kamu Trump. Jadi kalau Walls masuk dan ternyata lebih manut sama tekanan politik, nampaknya gitu ya. Pasar akan baca itu sebagai the Fed yang kehilangan independensinya, dan itu buat kredibilitas dolar jangka panjang adalah bencana. Lantas apa artinya buat kita semua para trader? Untuk forex trader, euro dolar dan GBP dolar punya bias bullish selama ketidakpastian ini berlanjut. Pantau terus perkembangan pertunjukan resmi dari Walls, karena untuk trader komoditi juga khususnya yang main emas, ini adalah kombinasi yang sangat powerful. Dolar lemah ditambah ketidakpastian kebijakan moneter, ditambah geopolitik yang masih panas, emas punya banyak bahan bakar untuk naik guys. Jadi ya, tapi ingat ya, Walls ini belum resmi ditunjuk, jadi jangan FOMO entry dulu. Jangan FOMO entry, tunggu konfirmasi. Trading yang bagus itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling tepat. Ingat itu ya, trading yang bagus itu bukan yang paling tepat, bukan yang paling cepat, tapi yang paling tepat. Ya salah. Oke, segmen ketiga, Jepang bangkit, samurai yang tidur 80 tahun. Nah, aku mau cerita ini puncaknya. Dan sekarang kita ke berita ketiga yang menurut aku adalah yang paling bersejarah dari semuanya hari ini, Jepang. Untuk memahami kenapa berita ini menjadi besar sekali, mungkin orang nggak tahu ini cerita itu ya, tapi hanya di Trading Talks sama Om Pao kamu dapat infonya. Kita perlu mundur dulu ke tahun 45. Jepang kalah Perang Dunia Kedua tahun 45, Hiroshima dan Nagasaki dibom atom, negara hancur lebur, dan sebagai bagian dari rekonstruksi pasca perang, Jepang membuat konstitusi baru di tahun 1947 yang di dalamnya ada 9 pasal yang terkenal. Catat baik-baik nih, sejarah ini, aku cocoknya jadi guru sejarah aja ya. Jadi isinya sederhana tapi radikal. Jepang tidak boleh punya angkatan perang ofensif, tidak boleh ekspor senjata, tidak boleh terlibat perang. Selama 80 tahun Jepang memegang prinsip itu. Mereka taruh pedangnya, kunci gudangnya, dan fokus membangun ekonomi. Hasilnya Toyota, hasilnya Sony, hasilnya Nintendo. Jepang jadi raksasa ekonomi dunia tanpa menembakkan satu peluru apapun. Tapi minggu ini, Kabinet Jepang resmi mengeluarkan resolusi yang mengizinkan ekspor senjata mematikan. Gawat guys ya, ini bukan keputusan impulsif. Ini adalah akumulasi dari tekanan yang sudah bertahun-tahun numpuk, di mana Cina makin agresif di Laut Cina Timur, Korea Utara rutin menembakkan rudal yang terbang sana-sini melewati wilayah udara Jepang, dan Amerika minta sekutunya lebih mandiri dalam urusan pertahanan. Jadi Jepang show to the world and authorizing the export of lethal weapons. Ngambil keputusan. Dan perang Ukraina membuktikan satu hal, negara yang tidak punya industri pertahanan sendiri akan sangat rentan kalau konflik beneran pecah. Kalau Indonesia, ya salah. Jadi Jepang bukan ikut-ikutan, Jepang realistis, dan samurainya baru saja bangun tidur panjang. Kalau Indonesia, bagus minum kopi aja. Lalu apa dampaknya ke pasar? Pertama, yen bisa melemah, berarti dolar bisa menguat. Ekspektasi industri peralatan butuh biaya besar di awal, impor teknologi, bangun fasilitas industri, produksi, rekrut tenaga ahli, semua itu akan menekan anggaran dan bikin investor khawatir soal defisit jangka panjang Jepang. Kedua, minyak ini bisa-bisa naik ya, karena Jepang masuk ke industri pertahanan, berarti ketegangan geopolitik Asia Pasifik naik satu level. Dan Jepang adalah importir minyak terbesar ketiga di dunia. Kamu harus tahu itu. Ekspansi industri berarti konsumsi energi ikut naik. Ditambah situasi Iran yang masih panas, dua api di dua kawasan,
keduanya mengarah ke satu komoditi yang sama, yaitu minyak mentah dunia. Oke, kita closing statement dulu. Dari 3 berita, 1 pelajaran. Nah, itulah 3 berita besar hari ini: Iran, The Fed, dan Jepang. 3 cerita dari 3 penjuru dunia yang kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya saling terhubung seperti rantai. Iran goyangkan minyak, minyak goyangkan inflasi, inflasi goyangkan si The Fed, kebijakan The Fed goyangkan dolar, dolar goyangkan emas, dan Jepang menambah tekanan geopolitik dari sudut yang berbeda. Satu domino bergerak, yang lain ikut bergetar. Gimana berita ini? Cetar ya. Like dulu, subscribe, dan komen, jangan lupa. Itulah kenapa sebagai trader kalian tidak bisa hanya fokus ke grafik. Kalian harus paham konteksnya dan terus cinta sama aku. Yes. Kalian harus baca cerita di balik angkanya. Tapi satu hal yang selalu aku ingatkan di setiap episode: sepintar apapun analisis kalian, sejelas apapun gambaran besarnya, pasar tetap punya hak untuk bergerak di luar ekspektasi siapapun. Jadi pasang stop loss, manajemen resiko, jangan FOMO, jangan over leverage, karena trader yang baik bukan yang selalu benar, tapi trader yang tetap selamat ketika dia salah. Mantap. Itu dulu dari aku, Om Fau, di Trading Stop. Kalau episode ini bermanfaat buat kalian, di like, di komen, dan di share ke sama-sama trader ya. Karena ilmu yang bagus terlalu sayang kalau disimpan. Yes, sedap. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Salam profit, salam waras, sampai jumpa. Demikian dari aku, Fauzi. Terima kasih.